Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, kita memang menjalani masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi yang melanda hampir di seluruh bangsa di dunia ya. Dan sudah kita memasuki bulan yang ke-5 kemungkinan ini Bapak Ibu. Saya percaya di tengah-tengah itu semua kita tetap mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Karena memang kekuatan saudara dan saya adalah hubungan kita, persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Walaupun kita mungkin mengalami banyak hal, tapi kalau kita intim dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka ada kekuatan baru. Kekuatan itu akan senantiasa selalu ada baru setiap pagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan lagi bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau membuka firman Tuhan, membaca firman Tuhan bagi kita yang saya ambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, bahkan mulai ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes ini memang menjelaskan begitu dalam siapa itu Allah. Yesus adalah firman. Dia adalah Allah. Dan itu menjelaskan kepada kita, setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Firman itu hidup dan tinggal di dalam kita. Dan kita dikatakan di sini menjadi anak-anak Allah. Kita dipilih oleh Allah. Itu sebabnya saya beri renungan ini berjudul enaknya dipilih oleh Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Karena memang Bapak Ibu, pilihan kita manusia seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang keliru pilihan kita. Kadang tidak sesuai yang kita impikan, yang kita damba-dambakan. Tapi kalau pilihan Tuhan Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah membuat kita tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Pilihan Tuhan itu luar biasa. Sehingga setiap kita yang sudah mengaku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, kita dipilih oleh Tuhan. Inisiatif dari Tuhan. Alkitab mengatakan Bapak Ibu, sejak dalam perjanjian lama, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden Bapak Ibu. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan mencari mereka. Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Dan mereka sadar, mereka sudah melakukan dosa. Dan mereka berkata, aku takut, aku malu karena aku telanjang. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dikatakan tadi bagi kita bahwa Tuhan berkata, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Itulah ayat dalam versi terjemahan lain Bapak Ibu. Ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu. Jelas sekali dikatakan bukan kamu, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang datang dari sorga. Tuhanlah yang meninggalkan sorga. Dia datang ke dunia ini, ke bumi ini, mencari setiap orang
yang rindu untuk diselamatkan. Mencari setiap orang-orang yang berdosa. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu, yang mengakui segala dosa-dosanya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Bapak Ibu, diberikanlah hidup yang kekal. Artinya semenjak itu Bapak Ibu, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, inisiatif pemilihan itu adalah pilihan Tuhan sendiri. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena gagah kuat kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kita orang benar. Memang kita Bapak Ibu orang yang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kekudusan kita. Memang kita menjadi orang kudus karena dikuduskan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, jelas sekali kepada firman Tuhan ini, Tuhan rindu. Dan Tuhan menempatkan kita, Bapak Ibu, di dunia ini. Supaya kita menghasilkan buah. Kita pergi menghasilkan buah. Buah itu Bapak Ibu adalah jiwa-jiwa. Supaya orang datang menyembah kepada Tuhan. Manusia yang menjadi musuhnya Allah, menjadi sahabatnya Allah, menjadi bertobat dan menjadi ada di pihak Allah. Kalau kita di pihak Allah Bapak Ibu, itu yang luar biasa sekali. Ya, saya berdoa dan saya rindu setiap kita yang mendengar renungan ini. Tuhan menempatkan kita di posisi Tuhan untuk menerima anugerahnya, untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk menerima mahkota dari Tuhan, untuk menerima pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tempatkanlah diri Bapak Ibu di posisinya Allah, karena Tuhan yang memilih kita. Saya rindu setiap kita yang mendengar renungan ini, kalau ada di tengah-tengah kita, ada Bapak Ibu saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ini waktunya. Ambil waktu, ambil kesempatan ini. Boleh di kamar, boleh dimanapun saudara, datang kepada Tuhan. Akui segala dosa-dosamu. Minta ampun segala dosa-dosamu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Maka kesempatan itulah engkau dipilih oleh Tuhan. Karena tangan Tuhan terbuka lebar-lebar. Dia siap menerima kita. Dan juga dikatakan Tuhan, ada tugas kita. Tugas kita adalah untuk kita bisa memberikan buah. Ya, menjadikan orang, menghasilkan buah. Dan ingat buah kita itu tetap. Sehingga apa saja yang kita minta Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Biarlah hati kita, kerinduan kita boleh menjadi kerinduan seperti kerinduan Tuhan. Kerinduan saudara dan saya seperti kerinduan Tuhan untuk kita pergi menghasilkan buah. Karena buah kita itu adalah kekal. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.